Halo teman-teman, hari ini kita akan mulai ke materi pertemuan ke-6 dengan judul Teknologi Infrastruktur SI. Capaian pembelajarannya ialah mahasiswa mampu menjelaskan infrastruktur teknologi informasi sebagai sumber daya teknologi yang menyediakan platform bagi aplikasi sistem informasi spesifik perusahaan. Indikator pencapaiannya, pertama, apa yang dimaksud dengan infrastruktur TI dan komponennya. Kedua, tahapan teknologi yang mendorong evolusinya. Ketiga, tren terkini platform perangkat keras dan lunak komputer. Terakhir, tantangan dalam mengelolanya. Pokok bahasan 1. Infrastruktur teknologi informasi. 2. Komponen infrastruktur teknologi informasi. 3. Evolusi TI. 4. Tren platform terkini untuk perangkat keras dan lunak. 5. Software atau framework arsitektur TI. Apa yang dimaksud dengan infrastruktur TI? Menurut Williams dan Sawyer, teknologi informasi adalah istilah umum teknologi yang mendukung manufaktur manusia, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Berikut beberapa pengertian infrastruktur TI lainnya, yaitu serangkaian perangkat fisik dan aplikasi perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasikan keseluruhan perusahaan. Lalu meliputi investasi dalam perangkat keras dan lunak dan layanan seperti konsultasi, pendidikan, pelatihan yang tersebar di seluruh perusahaan atau di seluruh unit bisnis dalam perusahaan. Terakhir, merupakan rangkaian dari layanan keseluruhan perusahaan yang dianggarkan oleh manajemen yang terdiri atas kapabilitas manusia dan teknis. Penjabaran teknologi informasi, layanan-layanan meliputi sebagai berikut. Platform komputasi. Digunakan untuk menyediakan layanan komputasi yang berhubungan dengan karyawan, pelanggan, dan pemasak dalam lingkungan digital yang konsisten yang meliputi mainframe besar, komputer, dan laptop, juga personal digital assistant, serta internet. Layanan telekomunikasi. Untuk menyediakan data, suara, dan konektivitas video kepada karyawan, pelanggan, dan pemasok. Layanan pengaturan data. Untuk menyimpan dan mengelola data perusahaan dan menyediakan kemampuan untuk menganalisis data. Layanan perangkat lunak aplikasi. Untuk menyediakan untuk keseluruhan kemampuan seperti sistem perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen hubungan pelanggan, rantai pasokan, dan manajemen pengetahuan yang digunakan bersama-sama oleh seluruh unit bisnis. Manajemen fasilitas fisik, yang mengembangkan dan mengelola instalasi fisik yang dibutuhkan untuk layanan komputasi, telekomunikasi, dan manajemen data. Layanan manajemen TI yang merencanakan dan mengembangkan infrastruktur, berkoordinasi dengan unit bisnis untuk berbagai layanan TI, mengelola akuntansi untuk pengeluaran TI, dan menyediakan program layanan proyek. Evolusi infrastruktur TI. Terdapat 5 tahap dalam evolusi ini, masing-masing merepresentasikan suatu konfigurasi komputasi yang berbeda mengenai daya dan elemen infrastruktur. 5 tahap tersebut sebagai berikut. Era mainframe umum dan komputer mini, dari tahun 1959 hingga sekarang. Era PC dari tahun 1981 hingga sekarang. Era klien atau server dari tahun 1983 hingga sekarang. Era komputasi internet perusahaan dari tahun 1992 hingga sekarang. Era komputasi cloud dan mobile dari tahun 2000 hingga sekarang. Penggerak teknologi dari evolusi infrastruktur. Perubahan infrastruktur TI yang baru dijelaskan telah menghasilkan perkembangan dalam pemrosesan komputer, chip memori, perangkat penyimpanan, telekomunikasi, dan jaringan perangkat keras dan lunak, dan rancangan perangkat lunak yang telah meningkatkan daya komputasi secara eksponensial sementara mengurangi biaya juga secara eksponensial. Komponen infrastruktur. Pada masa lalu, vendor-vendor teknologi yang memasak berbagai komponen seringkali bersaing satu sama lain, menawarkan sebuah gabungan solusi yang tidak kompatibel, eksklusif, dan parsial kepada perusahaan pembeli. Platform perangkat keras komputer, platform perangkat lunak komputer. Aplikasi perangkat lunak perusahaan, manajemen, dan penyimpanan data. Platform jaringan atau telekomunikasi. Platform internet, layanan, dan konsultasi integrasi sistem. Dan terakhir, platform berbasis cloud. Tren platform peranti keras dan teknologi baru. Perusahaan juga perlu menciptakan infrastruktur yang tangguh dan dapat menahan peningkatan besar dalam beban puncak dan serangan mendadak dari para hacker dan virus sambil tetap menghemat daya listrik. Terdapat 8 tren perangkat keras, yaitu sebagai berikut. Platform digital mobile, konsumerisasi TI, jaringan komputasi, virtualisasi. Cloud computing, green computing. Prosesor hemat energi dengan kinerja prima, dan terakhir komputasi otonom.
Adapun tren platform perangkat lunak dan teknologi baru sebagai berikut. Ada 4 tema utama dalam evolusi platform perangkat lunak kontemporer. 1. Linux perangkat lunak open source. 2. Java, HTML, dan HTML5.3, layanan web dan arsitektur berorientasikan pelayanan. 4. Layanan alih daya perangkat lunak dan cloud services. Isu manajemen. Menciptakan infrastruktur TI yang koheren memunculkan berbagai tantangan untuk menghadapi skalabilitas dan perubahan teknologi, manajemen, dan tata kelola, dan membuat investasi infrastruktur secara bijak. Ada 3, yaitu 1. Perubahan platform dan infrastruktural. 2. Manajemen dan tata kelola. 3. Melakukan investasi yang bijaksana. Menangani perubahan infrastruktur. Ketika ukuran perusahaan menyusut, perusahaan akan terperangkap dengan berlebihnya infrastruktur yang dibeli, mengakibatkan perusahaan tidak berjalan secara fleksibel. Manajemen dan tata kelola. CEO dan para manajer memikirkan bagaimana infrastruktur dapat dikelola dan dikendalikan dengan baik. Sebaiknya setiap divisi departemen diberikan tugas mengelola infrastruktur dengan baik. Melakukan investasi infrastruktur secara bijak. Jika perusahaan mempunyai yang berlebihan terhadap infrastruktur itu akan menganggur dan menghambat kinerja keuangan perusahaan. Jika perusahaan menghabiskan investasi terlalu sedikit, maka layanan bisnis yang penting tidak dapat diberikan dan pesaing akan melakukan investasi yang lebih besar dan mengalahkan perusahaan. Model kekuatan kompetitif untuk infrastruktur TI, permintaan pasar untuk layanan perusahaan, antara lain dengan pelayanan bagi pelanggan, pemasok, dan karyawan. Strategi bisnis pada perusahaan dapat dipilih perusahaan sesuai dengan yang dimiliki oleh perusahaan. Strategi infrastruktur, biaya teknologi informasi, perusahaan memilih untuk disertakan ke dalam rencana strategi jangka panjang. Perencanaan infrastruktur aplikasi perusahaan. 1. Identifikasi komponen-komponen infrastruktur TI suatu perusahaan dan pembakuannya. 2. Memadukan kebutuhan strategis organisasi, tren teknologi, dan standar industri. 3. Berorientasi pada arsitektur aplikasi perusahaan. Pengelolaan tingkat layanan service level TI perusahaan. 1. Fokus pada daur hidup infrastruktur TI perusahaan. 2. Aspek-aspek tingkat layanan, kapasitas dan skalabilitas, ketersediaan dan keandalan dan keamanan. 3. Perencanaan dan pengukuran kapasitas infrastruktur. 4. Prosedur-prosedur pengelolaan infrastruktur berdasarkan BES practices. 5. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, saya ingin memaparkan terlebih dahulu tentang definisi infrastruktur. Kalau kita mendengar kata infrastruktur, apa yang terbayang? Jalan raya, listrik, PLN, jembatan, saluran PAM, jaringan kabel telkom, dan segala hal yang sifatnya fisik dan menjadi dasar bagi penggunaan alat-alat yang lain di atasnya, dalam kurung, suprastruktur. Ada beberapa karakteristik umum dari infrastruktur sebagai berikut. 1. Pemakaiannya lebih luas dibanding struktur di atasnya. 2. Lebih permanen dibanding struktur di atasnya. 3. Terhubung secara fisik dengan struktur di atasnya. 4. Sering diperhitungkan sebagai servis pendukung. 5. Dimiliki dan dikelola oleh pihak yang berbeda dari struktur yang didukungnya. 6. Kemudian apa yang dimaksud dengan infrastruktur TI dapat dilihat dari gambar pada tampilan berikut. Infrastruktur TI yang ideal. Kenapa harus TI? Bank misalnya kalau jaringan ATM-nya sering mati, maka bank tersebut akan kalah bersaing dengan bank yang jaringan ATM-nya lebih stabil dan lebih luas. B. Masuknya TI dalam wilayah strategis membuatnya menjadi key enabler bagi perusahaan tersebut. C. Key enabler maksudnya menjadi kunci terhadap suatu peluang bisnis yang baru. Contohnya sebuah perusahaan besar yang ingin mengakui sisi perusahaan pesaingnya yang memiliki sistem TI yang berbeda. Maka jika sistem mereka tidak dapat diselaraskan supaya dapat bekerja sama, maka akuisisi tersebut tidak dapat dilakukan dan hilangnya peluang bisnis. D. Disinilah pentingnya merencanakan infrastruktur TI yang fleksibel, sebab TI itu bisa menjadi kendala sekaligus juga peluang. Ada beberapa motivasi kenapa kita harus memiliki infrastruktur TI yang ideal. Motivasi Key Enabler. 1. TI adalah Key Enabler perusahaan untuk merealisasikan strategi bisnisnya. 2. Strategi bisnis adalah sesuatu yang dinamis. 3. TI harus dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan strategi perusahaan, yaitu unit bisnis atau layanan baru, kantor cabang baru, restrukturisasi organisasi, dan sebagainya. Motivasi adaptiveness. 1. Kecepatan mengimplementasikan perubahan adalah persyaratan strategis. 2. TI harus dibuat fleksibel untuk dapat mengakomodasi perubahan secara cepat dan efisien. 3. Kuncinya ialah infrastruktur TI yang adaptif.
4. Mengapa infrastruktur? 1. Infrastruktur dapat menjadi kendala atau membuka peluang inisiatif bisnis. 2. Kita melihat perusahaan operator telepon seluler berlomba-lomba mengadopsi teknologi terbaru seperti 4G, 4.5G, 5.0G, dan seterusnya. Padahal pasar belum siap memanfaatkan teknologi terbaru tersebut, ini karena mereka ingin memiliki infrastruktur yang adaptif ke depan guna meraih peluang bisnis baru, bisa lewat konten atau berbagai inovasi di kemudian hari. Adaptiveness dari sebuah infrastruktur TI dapat diukur dari 1. Time to market, yaitu kecepatan implementasi layanan baru. 2. Scalability, yaitu mampu mengakomodasi peningkatan penggunaan atau beban. 3. Extensibility, yaitu kemudahan menambah komponen baru. 4. Efisien dengan tersedianya komponen yang dapat dimanfaatkan bersama oleh berbagai sistem aplikasi. 5. Efektif dengan komponen yang mudah dipadukan dan diintegrasikan. 6. Fleksibel dengan komponen yang mudah dirombak, di-upgrade, atau diganti. 7. Selain ciri di atas dapat dilihat dari minimasi kompleksitas dan biaya pengelolaan termasuk penyediaan SDM, strategi yang berupa perencanaan komprehensif, arsitektur, modular, penyeragaman, menghindari duplikasi. 8. Maksimasi utilitas atau value dapat dilihat dari maksimasi return on investment dengan strategi penggunaan ulang dan penerapan open standards. Bagaimana caranya mendapatkan infrastruktur TI yang ideal? 1. Complexity. 2. Reusability. Dan 3. Integration. Permasalahan yang sering muncul ketika kita akan merencanakan sebuah infrastruktur TI dalam sebuah organisasi adalah sebagai berikut. Infrastruktur sering tidak terencana dengan baik, tidak merupakan bagian dari perencanaan strategi bisnis. SEO jarang ikut merencanakan infrastruktur, disinilah peran SEO dibutuhkan. Tidak dilibatkan dalam perancangan aplikasi sejak awal. Bersifat ad hoc sesuai dengan kebutuhan aplikasi-aplikasi baru. Hasilnya, infrastruktur dengan kompleksitas tinggi tidak terfokus dengan biaya operasi dan pemeliharaan tinggi. Solusi dari permasalahan ini dapat diuraikan dalam beberapa poin. 1. Merencanakan infrastruktur secara menyeluruh. 2. Mempertimbangkan kebutuhan infrastruktur di masa depan. 3. Memaksimalkan penggunaan ulang dan silang komponen infrastruktur termasuk infrastruktur SDM. 4. Memilih teknologi yang tepat. 5. Menerapkan prosedur baku dalam perencanaan dan pengelolaan infrastruktur. 7. Menggunakan pola-pola tersebut sebagai template dalam perancangan infrastruktur dengan lebih cepat dan efisien. Menerapkan prosedur baku dalam perencanaan dan pengelolaan infrastruktur. Platform kategori komponen-komponen dasar infrastruktur. Pattern struktur sistem aplikasi yang melibatkan platform-platform. Service layanan TI yang menyediakan fungsi-fungsi umum dapat dipakai bersama. Arsitektur TI mengotomatiskan pemeliharaan sistem. Bagian dari arsitektur TI mencakup peningkatan efisiensi dengan merestrukturisasi sumber daya perusahaan. Semakin banyak proses pemeliharaan sistem yang Anda otomatisasi dalam arsitektur TI, semakin besar penghematan biaya yang dapat Anda wujudkan dari pengurangan overhead dan dukungan administratif. Patch atau pembaruan sistem operasi. Sebagian besar sistem operasi memiliki beberapa jenis solusi manajemen patch otomatisasi dan solusi pihak ketiga juga tersedia. Pembaruan aplikasi. Beberapa aplikasi memiliki kemampuan untuk memperbarui sendiri secara otomatis, sementara yang lain dapat diperbarui melalui skrip masuk atau teknologi push. Pembaruan dan pemindaian anti-malware. Gunakan solusi anti-malware tingkat perusahaan yang sering diperbarui dan memindai secara teratur untuk meningkatkan keamanan. Software atau framework arsitektur TI. Zachman Framework, Federal Enterprise Architecture Framework atau FEAF, DoD Architecture Framework DoDAF, Treasury Enterprise Architecture Framework atau disingkat TEAF. Lalu terakhir ada The Open Group Architectural Framework atau disingkat dengan TOGAF. Mata kuliah Arsitektur Enterprise akan membahas framework Zachman dan TOGAF. Berikut buku referensi terhadap mata kuliah dan materi yang sebelumnya dibahas. Terima kasih telah menyimak pembahasan materi hari ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Izin pamit undur diri ya. Salam bela negara.